Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tajwid. Ya, kita sekarang akan belajar tajwid tentang hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin ya. Nanti dengan menghadapi huruf hijaiyah, bagaimana sih hukumnya? Nah, tampilan buka slide berikutnya ya di sini. Jadi untuk hukum nun mati atau hukum nun sukun atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf hijaiyah itu ada empat ya hukumnya. Ada idhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Nah, huruf hijaiyah itu nanti ada 26 ya, ada 26. Kemudian untuk idharnya itu ada 6 ya. Di sini ada idhar halaki. Maksudnya jadi 6 huruf ini berasal dari daerah kerongkongan. Apa aja itu hurufnya? Di sini ada alif ya atau hamzah, kemudian ada h ya, jadi ini dari kerongkongan ya berasalnya. Kho ya, kemudian ada a, ada lo dan h ya. Nah ini 6 huruf ini merupakan huruf idhar ya. Jadi huruf idhar dan dibacanya itu harus jelas ya. Kita akan contohnya ya, jelas dan tanpa dengung ya. Man amana. Ini nun mati, ini nun sukun ya, ini nun sukun ketemu dengan huruf A atau hamzah di sini. Nah, jadi bacanya itu harus terang dan jelas tanpa didengungkan. Jadi jangan amana, jangan ya. Jadi harus jelas A-nya. Man amana, man amana. Nah, oke. Itu contoh yang nun mati. Sekarang contoh yang tanwin. Di sini ada domah tain ya. Jadi tanwin itu ada patah tain ya. Ini yang patahnya dua. Ada kasroh tain, kasroh itu yang di bawah ya, dua. Ada domah tain, ini yang di atas. Atau istilah lain itu kalau patah itu jabar, kalau kasroh itu JR, kalau domah itu PS ya. Oke, kita contoh ya. Adzabun adim. Adzabun adim. Jadi bun adim itu harus jelas dan terang. Jangan adzabun adim. Ya, seperti itu ya. Jadi adzabun adim. Bun adim. Jelas ya. Oke. Jadi kita ulang bahwa idhar itu idhar halki ya, dari tenggorokan hurufnya. Ada apa aja hurufnya? Ada alif, ada ha, ada kho, ada a, lo, dan ha. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke iklab ya. Nah, iklab ini hurufnya hanya satu, yaitu ba. Ya, huruf iklab hanya satu, yaitu ba. Ya. Jadi cara bacanya itu nun ditukarkan kepada mim. Ya, jadi kekalkan, dengungkan mimnya. Jadi si nun matinya jadi gak ada karena diganti dengan mim. Contohnya di sini ini an ini mati ya, ketemu ba di sini. Ambiuni. Jadi jangan anbiuni, tapi ambiuni. Rada didengungkan ya, dengungnya 2 harokat saja. Ambiuni. Oke. Kemudian ini contoh yang tanwinnya. Alimum bima. Alimum bima. Mum bima. Dengung ya. Jangan alimun bima. Tidak ya. Jadi tanwinnya dileburkan. Jadi ke eh, mim. Ke mimnya. Alimum bima. Itu iklab ya. Iklab hurufnya ada berapa? Satu. Yaitu huruf apa? Huruf ba ya. Cara bacanya nunnya atau tanwin itu ditukarkan kepada huruf mim dan dibaca dengung mimnya. Oke, selanjutnya kita ke idgham ya.
Idgham itu eh, ada bila guna dan idgham ma'al guna atau biguna. Untuk huruf secara keseluruhannya adalah yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Cuma sekarang kita akan bagi menjadi dua. Ada idgham bila guna, berarti tanpa guna. Hurufnya apa? Ada dua huruf yaitu ro dan lam. Ya, jadi masukkan sebutan nun mati atau tanwinnya ke dalam huruf ra, ro atau lam gitu ya. Ke huruf ro atau lam tanpa dengung. Jangan didengungkan karena idgham bila guna. Oke, contohnya di sini nun mati menghadapi ro. Mir, mirrabbikum. Masukkan ke ro-nya nunnya. Mirrabbikum. Nah, seperti itu. Kemudian ada ini tanwinnya khairul lakum. Khairul lakum. Jadi gak khairun lakum. Tapi khairul lakum. Ya, seperti ini bila guna. Kemudian ada idgham biguna, ada empat huruf. Yanmu atau ya, nun, mim, waw itu biar biar mudah mengingatnya ya. Caranya bagaimana? Memasukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham beserta dengung. Ya, harus berdengung karena dengan guna. Ya, mayyufsidu, 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 hudam, hudam mir rabbihim, hudam, ada dengungnya ya, hudam mir rabbihim. Nah, seperti itu. Jadi kita ulang, idgham itu ada 6 huruf dibagi menjadi dua. Idgham bila guna dua huruf, ro dan lam tanpa guna tanpa dengung gitu ya. Kemudian ada idgham ma'al atau biguna 4 huruf. Yanmu ya, nun mim wawu itu dibacanya harus dengung ya. Nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke huruf idghamnya ya. Oke, selanjutnya ada IPA hakiki ya. Ini 15 huruf ya. Apa aja? Ya, kalau 15 banyak menghafalnya, tinggal kita selain dari huruf izhar, selain huruf iqlab dan selain huruf idgham ya. Bagaimana cara membacanya? Jadi sebutan nun mati atau tanwin itu dibaca antara idhar dan idgham. Jadi tidak jelas dan juga tidak dimasukkan, tapi harus berdengung gitu ya, berdengung. Oke, contohnya di sini non mati menghadapi dha ya. Tadurun, tadurun. Jadi dengung ya. Ini ada tanwin menghadapi sya. Nafs, nafsil syai'a, nafsil syai'a gitu ya. Jadi berdengung ya. Oke, seperti itu untuk belajar hari ini terkait dengan belajar tajwidnya, terkait dengan hukum nun sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf hijaiyah. Kita ulangi lagi bahwa ada 4 hukum ya. Yang pertama ada izhar, ada iklab, ada idgham, dan ada ikhfa. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus belajar dan belajar lagi, kemudian bisa mempraktekannya ke dalam Al-Quran. Kita lihat, kita cermati ini hukumnya apa, seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.